tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat bersama saya Tretan Muslim dan The Real Protector Armor level 3, The Confused Man. Yaitu Habib Jafar. Ya kan? Kenapa saya menyebut dia adalah The Confused Man? Orang pusing. Karena dia selalu. Gue masih penasaran. Kenapa? Sama Udah dua episode masih penasaran. Enggak, maksudnya Ini kalau kita cari. ininya Ya. lebih gede oke lah. Ya. Tapi ini kok lebih tinggi dari kepala saya. Enggak, ini kan kalau nggak percaya kalian di Tokopedia di mana itu searchnya kursi Syahrini, Beb. Ini Beb, bener nih kursi Syahrini. Kursi Raja Singa. Hah? Raja Singa nama penyakit, bro. Raja singa. Itu sih. Oh, ini Tapi sih. Raja Singa. Waduh. Kan biasa aja kan kontennya kursi. Ya tapi jangan ke kursi Raja Singa. Kursi raja. Iya, kursi raja ada kepala singa. Kan kursi Raja Singa. Iya, makanya. Nah, bengkak ente nanti ya kan. Padahal justru Nabi itu ketika Fathu Mekah Langsung bawa-bawa. kan kata Abu Sufyan, sang raja masuk ke Mekah, artinya mau menguasai Mekah. Ya. Kata Nabi, saya bukan raja, tapi saya seorang nabi yang diutus dengan cinta kasih. Kemudian Abu Sufyan bilang, hada yaumul malhamah, ini hari balas dendam, karena Nabi kan diusir dari Mekah tuh. Ya. Kemudian kata Nabi, enggak, ini yaumul marhamah, Apa itu? ini adalah hari kasih sayang. Jadi ketika Nabi itu menaklukkan Mekah, itu sebenarnya bukan penaklukan, itu Fathum Mekah, itu pembukaan kota Mekah, di mana akhirnya orang dicintai semua, walaupun berbeda agama, berbeda suku, semua dikasih hak yang sama, Ya. secara adil. Jadi justru tidak raja dong. Oh. Karena kalau raja itu kan kesannya Pemimpin. di atas, bukan Oh. di atas, kemudian di bawah itu Iya. budak-budak gitu. Enggak kan ente Kemudian seorang- kalau Nabi enggak, bro, semua Oh. dipanggil sahabat, Ya, setara. Bahkan Nabi aja serendah hati itu ya. Iya. Bahkan Nabi di akhir hidupnya, menjelang wafatnya Nabi, Nabi itu minta dibopoh ke masjid dalam keadaan sakit, dikumpulkan semua sahabat, minta maaf. Kalau Nabi ada bahkan yang minta maaf, kalau ya? ada yang merasa saya punya salah kepada kalian, saya minta maaf. Ini padahal bebas dari dosa gitu Nabi. Jangankan berbuat salah ke orang gitu, berbuat yang sia-sia aja ke orang, nggak membahagiakan orang itu nggak pernah, selalu membahagiakan. Selalu ada manfaatnya ya. Iya. Bahkan Nabi serendah hati itu, slow profile itu ya. Tapi kan kita menyediakan kursi ini, Beb. Kan yang kita lihat kalau pemuka-pemuka agama kan biasa ini ya kan, yang di bawah saling-saling begitu. Maksudnya saya begitu. Enggak semua pemuka agama. Kita Enggak kan sih, sebenarnya nggak ada masalah. Yang Ya. penting kan kerendahan hati itu di hati. Kerendahan hati itu kan di hati. benar. Karena Anda silakan. jangan kira kalau orang itu di bawah, Hmm. tapi yang di atas nggak merasa lebih mulia. Hmm. Yang di bawah juga menghormati karena cinta, karena cinta kepada sosok yang di atas, Ya. nggak ada masalah. Anda silakan sampaikan tausiah-tausiah yang positif, karena abis ini akan ada pertanyaan-pertanyaan negatif dari para pemuda tersesat. Nah, oke Beb, langsung aja, sudah siap ente untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemuda tersesat Insya Allah. yang sudah terangkum dari kemarin ya. Pertanyaan pertama, ini dari namanya aja udah brengsek nih. Nama akunnya ya, bangsat. Aduh. Dari namanya. Nama adalah doa, ini doanya. Masalahnya dia doain Iya. bangsat underscore Ria. Dia Anda nanya, kalau nggak ada milih pemimpin dari mana? makanya kenapa dikatain? Apakah karena pilihan Anda kalah? Pertanyaan ini, Bang Tretan dan Habib, mau nanya dong, siapa tahu bakal ada kultum pemuda tersesat lagi. Adik saya sebelum nonton
video-video kultum jarang sekali sholat 5 waktu. Tapi setelah mendengarkan Habib, alhamdulillah kembali lagi sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Berarti bermanfaat kan? Ada manfaatnya juga ya. Mungkin kalian Iya. kira kita nyebarkan pertanyaan-pertanyaan gelap. Aneh-aneh. Padahal itu real. Real Dan kemudian orang walaupun nontonnya ketawa buat mungkin, asik-asikan, iya. ketawa, tapi Tapi ada manfaatnya. manfaatnya. Jadi dia adiknya setelah nonton kultum pemerintah dia kembali sholat 5 rakaat. Iya. Sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu yang lain. Enggak, itu namanya doang. Ini adiknya yang sholat. Oh, adiknya pantesan. Pantesan. Kalau yang nanya dari nama bangsat, kemungkinan Anda nggak tahu sholat apa enggak ya. Nah, tapi nggak sampai di situ. Permasalahannya, ini dia. Adik saya setiap sholat 5 waktu, dia mandi dulu, Bang. Sebelum subuh dia mandi, sebelum zuhur dia mandi, dan seterusnya. Bagus dong sebelum sholat mandi. Ya kan? Maksudnya mandi apa? Nah, ini dia. Dan saya sempat dengar dia membacakan niat mandi wajib. Jadi dia sebelum sholat mandi wajib dulu. Apakah boleh, Bang, seperti itu? Setiap sholat mandi wajib dulu. Kalau namanya orang mandi wajib kan pasti habis. Trut! Ya kan? Lantas bagaimana dengan pahalanya? Apakah karena sebelum sholat berdosa, setelah sholat dapat pahala, jadi balance? Jadi sebelum sholat, saya nggak curiga kepada adiknya Mas bangsat ya. Cuma kan kasih tahu adik Anda kalau wudhu itu wudhu aja, nggak perlu mandi wajib. Nah kalau mandi wajib itu harus ditanyakan. Insya Allah kan adik Anda habis, ya kan? Nah pertanyaannya adalah ini mungkin juga sering terjadi. Anggap aja adik Mas ini, adik bangsat ini emang masturbasi lah. Nah dia mandi wajib. Anda tapi jangan suudzon dulu. Saya nggak sujon, ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya. Teman-teman saya. Teman-teman saya itu kalau mandi wajib, makanya bersyukurlah teman-teman yang punya teman non-Islam. Kenapa? Karena nggak dicurigai. Subuh-subuh mandi. Dia nggak tahu. Iya, kalau teman sesama Islam habis mandi, nah, kenapa basah kepala Anda, ya kan? Kalau teman-teman non-Islam kan nggak curiga mau ngapain. Nah, Enggak, maksud saya secara hukum tuh, Ya. orang kalau mandi wajib itu memang bisa menggantikan wudhu. oh. Karena dia akan mencuci hadas besar, maka hadas kecil otomatis Jadi belum tentu dia sudah habis dihitung wudhu. masturbasi ya, belum Iya. tentu. Oke lah, anggap aja kita suuzon aja. Adik bangsat nih masturbasi. Nah, gimana tuh? Ada orang yang mau sholat tapi berbuat dosa dulu. Apakah itu mengurangi pahala sholat atau gimana? Dan ada juga yang bilang gini, percuma sholat kalau masih berbuat maksiat. Ada istilah itu STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ada yang baru STML. Apa? Sholat terus maksiat lancar. Ya. Lancar. Ada yang begitu. Gimana tuh hukumnya, Bib? Mungkin ada hubungannya. Orang yang sholat tapi masih berbuat dosa. Ada pendapat bilang yang percuma sholat kalau kamu masih berbuat dosa. Gimana tuh? Iya, makanya dia ini kalau versi suudzon berarti STMJ, sholat terus masturbasi jalan. Sholat terus masturbasi jalan. Wah. Kalau versinya dia, ya. Iya, Tapi jadi- gimana tuh? Iya, sebenarnya kan sholat itu idealnya menjauhkan kita dari segala keburukan. Ya. Jadi justru seharusnya kita menjadikan sholat sebagai alat untuk mengusir segala keburukan. Karena sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita dekat kepada Allah pasti jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tapi memang kadang kualitas sholat kita itu tidak ideal begitu. Ya. Kita semua lah kualitas Ya. sholatnya itu nggak seideal itu, Ya. sehingga hanya menjalankan Kewajiban, sholat ya. masih sebagai kewajiban. Ya. Nah, apakah kemudian nggak perlu melaksanakan sholat karena Karena masih maksiat. masih maksiat? Ya enggak lah. Sholat itu selain aspeknya untuk menjauhkan kita dari keburukan, juga aspeknya adalah ibadah kepada Allah. Itu kewajiban kita kepada Allah. Itu yang Oke. pertama. Yang Ya. kedua, kalau Anda
sholat saja masih melakukan keburukan. Apalagi kalau Anda nanti tinggalkan sholatnya. Iya benar juga ya. Kalau ada teori yang bilang, percuma lah Anda sholat kalau masih maksiat. Sholat aja masih berbuat maksiat. Apalagi nggak sholat bisa tambah maksiat lagi ya. Iya. Sebaliknya kalau ada enggak kok Bib, ada yang orang nggak sholat tapi dia baik kepada orang. Ada kan banyak orang yang nggak sholat tapi kalau gitu. Teorinya gini. Kalau dia ke orang lain saja baik, kenapa ke Allah tidak? Haknya orang lain dia berikan, kewajiban dia kepada orang lain dia berikan, kok kewajiban dia kepada Allah dia abaikan? Memangnya orang itu lebih penting dari Allah? Jadi kesimpulannya bukan nggak apa-apa masturbasi ya, tapi tidak mengurangi sholatnya justru, tidak mengurangi, tapi justru dengan sholat tingkatkan kualitas sholatnya biar maksiatnya hilang juga. Jadi Anda akhirnya nggak hanya menjalankan sholat secara hukum, tapi sholat secara spiritual. Jadi yang sholat bukan hanya tubuh fisik Anda, tapi hati dan pikiran Anda sholat juga. Itu adalah jawaban untuk Mas bangsat. Aduh, kan kita kan jadi ngomong ngumpat-ngumpat terus gara-gara nama Anda ya. Tolong nama Anda yang positif dong, ya kan? Oke, semoga jadi jadi dan Anda tegur adiknya Anda. Soalnya kita juga belum jelas. Anda dulu jangan suudzon dulu gitu. Anda pastikan. Anda sebagai kakak aja suudzon, apalagi kita yang di sini. Dan lagian dia kok bisa dengar doa itu? Artinya kan dia ngintilin orang mandi. Oh iya juga ya. Iya kan? Dengar doa katanya. Dan itu juga adiknya kok doanya sampai kedengeran keluar. Artinya apa, pakai speaker? Hari ini baca doa mandi besar ya. Ya udah, tapi positifnya adalah bahwa adiknya setelah menonton Pemuda Tersesat katanya sholat 5 waktu. Ya kan? Yang harus kita highlight itunya. Oke. Langsung kita pertanyaan selanjutnya. Oke, kita langsung menuju pertanyaan kedua. Ini dari Bayu Permana. Nah, benar nih. Dari namanya aja Bayu Permana sepertinya orang baik. Kalau nama itu udah pasti orang-orang yang keringetan, yang begal, nama-nama begal. Ngapain? Maksudnya kalau begal tersangka bernama Bayu, jadi kayak kurang garang gitu ya kan. Nah, kita langsung ke pertanyaannya nih. Kalau pemuda tersesat itu negatif, berbuat maksiat itu negatif, bukannya dapat menghasilkan hal positif? Pembuktiannya adalah minus kali minus sama dengan plus. Ya Allah. Akhlak manusia jadi perkalian. Maksud saya, kita nggak perlu belajar agama panjang-panjang, dari logika aja ya kan. Akhlak itu bukan matematika ya kan. Karena pemuda tersesat negatif, terus apa tadi, berbuat maksiat negatif, bukannya jadi plus. Gimana? Anda masih mau jawab pertanyaan begini nih? Gini, sebenarnya matematika manusia dan matematika Allah itu beda. Jadi kalau matematika manusia seperti itu, tapi kalau matematikanya Allah itu beda. Misalnya sedekah. Ya. Orang yang bersedekah 1.000 rupiah misalnya, Allah akan turunkan keberkahan 10 kali lipat. Nah, katanya gitu tuh. Atau orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali akan turun 10 keberkahan dari Allah. Matematikanya begitu. Matematikanya begitu. Atau begini, orang seumur hidup maksiat. Ada hadis kan bahwa seorang seumur hidup maksiat sebagai pelacur, seorang wanita. Di akhir hidupnya dia bertobat dan ngasih minum anjing yang kehausan. Hilang tuh semua dosanya. Nah, padahal kalau diukur kan banyakkan dosanya secara matematika ya. Secara matematika banyakkan dosanya. Karena banyak dosa tapi satu kebaikan bisa masuk surga. Karena taubat itu. Jadi taubat itu menghanguskan semua dosa yang dilakukan. Itu yang disebut matematika Allah dan matematika manusia beda ya? Beda. Karena ya begitu. Allah itu maha mengampuni
dan ampunannya lebih besar dari segala dosa yang dimiliki manusia. Besaran ampunannya ya daripada dosa-dosa manusia Jadi ada apapun ya. sahabat datang ke Nabi, Iya. nanya, Nabi, dosa saya sebesar gunung, ampunan Allah lebih besar dari itu. Seluas samudra, ampunan Allah lebih luas dari itu. Sebanyak alam semesta, ampunan Allah lebih luas dari itu dan maha besar ampunannya. Jadi Masih ada waktu beda, ya. iya. Bukan seperti matematika tadi. Bukan ini tambah ini. Demi maksiat Maksiat ditambah sesat. pemuda tersesat jadi Anda- negatif, jadi positif Iya. gitu. Anda kan akhirnya jadinya pemuda tersesat yang bermaksiat. Udah tersesat bermaksiat. Udah tersesat bermaksiat ya. Jadi buat Mas Bayu, mungkin nama Anda memang Bayu tapi kelakuan Anda Barsat. Nama Anda. Pertanyaan Anda sempat untung bisa menjawab ya. Habib Ja'far ini mau ditanya apapun loh, selalu dia bisa menjawab ya. Oke? Jadi intinya kita kalau review lagi di orang yang matematikanya Allah itu mau berbuat jahat, terus di akhir dia bertobat, bisa masuk surga ya. Iya. Nah, Berarti- ini Tapi nggak bisa begitu konsep hidup, maksudnya aku berbuat maksiat nanti di akhir. iya. Emang Anda tahu muradnya sampai kapan? Itu dia. Berarti Coki masih ada kesempatan? Masih. Masih ya? Minimal sampai detik ini. Oh. Kan masih ada orangnya Karena masih ada kesempatan untuk Iya. bertobat ya? untuk bertobat. Ya, jadi Coki masih ada kesempatan buat Anda ya. Dia tuh udah berteman dengan kita, Iya. ya kan? Udah dengerin ceramah ente. Iya. Nggak ada hidayah-hidayah Ya, dari dia. begitu. Jadi nggak bisa dihukumi gitu. Kayak gini lah. Ya. Kalau kita ibaratkan kita air, Coki api, kan seharusnya dia berteman dengan kita mati. Ini malah airnya yang kebakaran. Malah kita jadi air panas, Bro. Bukan dia yang padam ya. Iya, kayak las di dalam laut tuh. Oh iya ya. Apinya nggak mati ya. Malah airnya jadi panas. Oke, itu dia jawaban buat Mas Bayu. Nah, ini langsung aja ke pertanyaan terakhir nih, Beb. Oke. Dari Ahimsa. Kenapa hanya ada rukun Islam? Gak ada rukun Kristen? Apa rukun Hindu? Apakah karena Islam susah rukun? Namanya pertanyaan. Ini kan pertanyaan bukan tuduhan. Iya, Ya kan? pertanyaan. Tapi Namanya memang ahimsa dia. Ahimsa. Ahimsa itu kan salah satu slogannya Mahatma Gandhi. Artinya perjuangan tanpa kekerasan, perlawanan tanpa kekerasan. Mungkin dia sendiri juga nggak tahu makna iya, ahimsa. tapi ini. pertanyaan Anda keras. Keras ya. Dan cukup menampar ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa adanya cuma rukun Islam? Iya. Apa karena Islam susah rukun? Ini pertanyaan loh, bukan tuduhan. Kalau dia menuduh, baru mungkin kita tersinggung. Iya. Nah, orang bertanya. Dan nanya ke orang Islam kan bener udah. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi Tapi memang saya agak sadar gitu. Oh iya juga ya. Jangan-jangan ya gitu. tapi Silakan di dijawab. semua agama memang pasti ada aja Oke. orang-orang yang tidak sesuai dengan agamanya, karena semua agama kan mengajarkan kedamaian, Ya. kerukunan. Mm-mm. Tapi ada aja memang Jadi bukan. orang-orang di semua agama tuh yang begitu. Iya, iya, iya. Nah, pertama, rukun itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Rukun yang dimaksud di Islam itu, rukun Islam, itu bahasa Arab. Artinya pokok dasar. Oh, rukun, ru dan ro dan kun ya. Iya, ro, kaf, dan nun. Oh, baru tahu saya. Saya pikir Jamaknya tuh arkan. Hmm. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Itu maksudnya pokok-pokok Islam. Ya, Kalau rukun bahasa Indonesia memang artinya damai. rukun gini. Nah, tapi memang Islam itu sendiri secara bahasa itu kan akar katanya salam. Salam itu damai. Hmm. Jadi Islam itu sendiri namanya damai. Makanya Allah katakan di Quran tuh waja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan kamu umat yang wasatan nih wasit. Wasat tuh wasit yang di tengah mendamaikan orang. Dia bukan hanya tidak bertengkar dan damai, seharusnya dia mendamaikan orang yang bertikai, orang Islam itu. Ya. Jadi harusnya. Tapi kan dikatakan di sana ummatan, umatnya. Mm-mm.
Allah ingin menjadikan umat Islam itu umat yang merukunkan dan dia sendiri rukun. Karena kalau agamanya sudah damai, sudah rukun. Oh, ini umatnya. Umatnya yang harus diperjuangkan agar rukun, karena seringkali umat Islam tidak memperlihatkan keislamannya. Islamnya nyuruh damai. Suruh damai malah berisik kadang-kadang. Bahkan cinta damai. Banyak yang cinta damai, Tapi perang semakin ramai. Timur Tengah memikirnya. Timur Tengah perang lagi. Mungkin dia pertanyaannya berdasarkan apa yang dilihat gitu kan. Udah, ada lagi Beb? Udah, itu udah aja. cukup ya? Jadi 3 pertanyaan dan harus damai lah. Harus damai ya. Timur Tengah apalagi tuh bukan cuman Islam tuh, sama Yahudi lah. Jadi Anda intinya berperang atas nama agama. Nah, seperti biasa di akhir acara akan ada penilaian dari Ketua Yayasan Pemuda Tersesat, The Real Evil 666, the leader of Sons of Dival, the leader of Son of David. Ini dia, Coki I1, Coki mata satu maksudnya. Ini dia, Coki Pardadai. Halo, selamat malam Habib. Iya. Selamat malam Tretan Kok Muslim. Anda baik sekarang, kok ramah Anda? Loh, nggak apa-apa dong. Iya, boleh. Malah boleh. sebenarnya godaan terbesar itu bukan godaan yang jelas-jelas, Oh, iya. tapi godaan yang masuk dengan cara-cara yang tidak terdeteksi. Lu udah sama setannya langsung udah dikasih tahu loh teman-teman ya. Jadi yang diem-diem, yang baik Yang itu baik, justru ya. iya. Oh. Dan kita jangan kalah. Setan aja baik-baik berdakwahnya, masa kita gak baik? Kok ada dakwahnya setan itu gimana, Beb? Ya, maksudnya caranya dia Cara menyebarkan menyampaikan keburukan itu aja. dakwah dong, masa dakwah setan. Datan dakwah setan. Ya. Tapi Langsung ente sampaikan. tapi terus terang Habib Jafar Tretan Muslim, saya cukup tersentuh dengan pertanyaan-pertanyaan para pemuda tersesat di episode kali ini. Oh. Dan akhirnya saya sudah menentukan pertanyaan yang paling bagus yang membuat hati saya tersentuh adalah pertanyaan terakhir tadi. Oh. Yang ditanyakan oleh Mas Ahimsyah tadi. Karena itu dijawab dengan bagus sekali bahwa sebenarnya yang namanya oknum di agama apapun ada. Iya, iya. Dan itu tidak bertanggung jawab atas ajaran agama itu sendiri. Iya. Karena kadang oknum. Mm-mm. Dan itu tugas saya untuk memperbanyak oknum ini. Dan akhir-akhir ini berhasil ya. Akhir-akhir ini cukup berhasil. Cukup berhasil. Makanya saya merasa pertanyaan tadi cukup relate. Oh. Cukup relate memang. Dan Anda mau mengajak dia ke kesesatan apa gimana? Tapi pertanyaannya bagus, membuat saya cukup tersentuh. Jadi kayaknya dia deh yang menang. Oh. Dapat kaos pemuda tersesat apa gimana? Enggak, tapi karena kali ini ada di channelnya Habib Jafar, Ya. kira-kira hadiahnya Habib Jafar aja yang menentukan. Oh. Gimana? Kan udah Anda bawa hadiahnya. Jangan dikasih tahu dong. Ini dia hadiahnya. Ini dia. Oh. Nah, ini buku baru saya. Buku baru Anda. Judulnya Silakan, Bib. Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di hatimu. Buku karya Husain Ja'far Al-Hadar. Saya nih kalau ngasih buku ini biasanya selalu tanya. Iya. Ente misalnya, Hmm. kapan ente merasa Tuhan benar-benar hadir di hati ente? Saat bersyukur, saat sholat, itu biasanya merasa Tuhan ada di hati. Oke. Kalau Anda, Mm-mm. kapan Anda merasa Tuhan hadir di hati Anda? Sebentar, Beb. Oh, bukan juga. Ingat-ingat dulu, kapan Tuhan? Terakhir kali. Terakhir. Sedikit aja nggak apa-apa. Terakhir. Terlintas, ceklek. Anda gitu kan ya, nggak apa-apa. lahir langsung agnostik gitu. Ya. Atau terakhir. Terakhir Tuhan ada di hati Anda. Nggak harus Anda bersyukur, tapi ada sekelebat. Kayaknya waktu 2,000 years later. Nah, tapi nggak juga sih. Sekolah juga nggak juga. Lupa saya. Tar. ah,
Sampai episode terakhir juga nggak ada memori Tuhan di hati, itu udah nggak ada di dia. Tapi Terlalu saya gelap. boleh dong baca buku ini, boleh dong. Boleh. dong. Ini Ya ada kan? dari pendeta Yeri juga. Oke. Oh, berarti Yang untuk ngasih semua golongan ya? testimoni Untuk semua. juga ya. Siapa Baik, tahu oke. juga. Biar. Sebenarnya Hmm. kalau dalam Islam diyakini itu nggak ada orang yang tidak ada cahaya Tuhan di dalam hatinya. Semua ada. Ada ya? Cuman tertutup. Tertutup apa enggak begitu? Ya Baik. kan? Jadi siapa tahu baca buku ini, Baik. tapi saya nggak mau berharap kalau sama Nggak Cok. berharap. Tapi yang penting usahanya saja. Yang penting usaha. Dia lebih bener loh omongan. Iya betul. Iya. Terima kasih Silakan Habib. sebagai hadiah kepada Anda karena Anda sudah memberikan hadiah ini. Iya. Apakah Anda silakan bertanya? Boleh bertanya. Iya. Saya ada bertanya juga, Bib. Ya. Oke. Tadi ada disebut ada rukun Islam, ada rukun Hindu, rukun Kristen. Ya. Apakah ateis juga ada rukunnya? Ateis bukan ada rukun, ada Tuhan nggak dulu di ente, ha? Ada agama nggak di ente, ha? Ada agama nggak? Nanya-nanya rukun ateis. Agama dulu, Tuhan dulu.